yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Hari ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami kemarin melakukan aksi jilid 1 menuntut 7 poin tuntutan, tapi sampai hari ini belum ada satupun yang terrealisasi. Ada apa pihak perusahaan? Ada apa Toscano? Toscano mau ditutup kah? Kalau hari ini Toscano tidak mampu merealisasikan tuntutan kami. Kami sangat perhatian apa yang dilakukan oleh pihak Toscano, di mana kami waktu aliansi aksi jilid pertama kita dijanji selama 3 bulan, sampai hari ini minus 27 hari belum ada realisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, di mana realisasi tuntutan kami seakan-akan kami dianggap sebuah boneka yang berkorpor di sini. Kami akan menggunakan kekuatan kami masyarakat, yang dimana masyarakat itu tak berdaulat. Maka jangan salahkan kami, ketika kekuasaan kami kita gunakan, maka pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu saya memanggil kepada pimpinan perusahaan untuk segera keluar dalam waktu 15 menit dari sekarang. Pimpinan perusahaan tidak keluar, jangan salahkan kami ketika kami melakukan penerobosan masuk ke dalam. Kami sudah memanggil dengan baik-baik. Kami telah memberikan panggilan memperingati pihak perusahaan akan ada aksi susulan, dan hari ini kita realisasikan guna masyarakat Nambalang betul-betul memperlihatkan eksistensi. Semoga beliau mampu mengambil keputusan. Kalau beliau tidak mampu mengambil keputusan, karena yang kita inginkan adalah pengambil keputusan supaya hak-hak kami itu direalisasikan oleh pihak perusahaan. Itu kan seperti itu. Kami butuhkan adalah aksi nyata. Kami tidak membutuhkan teori yang semudah, kami tidak membutuhkan teori yang bertonton, tapi kami hanya membutuhkan yang namanya realisasi daripada teori yang dikeluarkan oleh Bapak. Mari itu mungkin bisa didengarkan dulu apa yang disampaikan. Makanya saya sampaikan dulu kapasitas Bapak datang ke sini apa. Kalau dia pengambil keputusan, mari kita berdialog. Keputusan itu bagaimana? Kasih bicara. Selamat siang untuk kita semua dan terima kasih ya atas kesempatan ini, dan kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan ya. Semoga apa yang kita inginkan yang lebih baik semoga dikabulkan oleh Tuhan kita. Amin. Oke, yang pertama mungkin saya sampaikan masalah tuntutannya yang untuk periode kedua ini belum ada tembusan sama kami dari tembusan lah intinya ya. Tetapi kalau yang kemarin yang tuntutannya masalah jalan kita sudah perbaiki ya. Tetapi kalau masalah jalan baru, ayo kita bersama-sama saling membantu ya. Kalau ada bapak-bapak sekalian bisa membantu kami sesuai dengan aturan pemerintah nilai NJOP, ayo kita bergandengan tangan buat jalan baru. Kalau ada, karena sesama manusia itu harus saling membantu. Dan untuk masalah sumur bor, kita sekarang sudah progres 50%. Tetapi karena saling tidak sinkron masalah permintaan, kami yang kasih 2.000, tapi permintaan harus 5.000. Ini lagi kami cari posisinya. Kalau ada bilang jalan sudah kami perbaikilah ya, bisa kita tengok kondisinya gimana, dan sekarang mungkin alat lagi jalan juga seperti itu. Tetapi kalau posisi jalan kerusakan kita nggak bisa menyalahkan alam ya, tetapi kita tetap berusaha ya. Dan untuk masalah jalan baru, ayo bergandengan tangan kita semua ya, supaya jalan baru bisa terkabulkan. Kalau bisa dibantu dengan sesuai dengan nilai NJOP
ada lagi yang melalui pemerintahan, unsur kepolisian, unsur tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini salah satu bentuk bahwa tidak dipercayanya tiga unsur ini untuk ikut terlibat. Tetapi alangkah anehnya pada saat kita di sini bertemu di sini, kemudian berdiskusi proses kemarin, tiga unsur itu tidak dilibatkan. Ketika misalkan Bapak betul-betul konsisten untuk melakukan pembebasan jalan, seharusnya itu dilibatkan. Sudahlah, karena sudah lewat, mari kita perbaiki kembali. Begini, terkait dengan itu, kami juga perjanjian tertulis kepada pihak perusahaan. Maka itu salah satu poin tambahan mendesak pihak perusahaan untuk melakukan penandatanganan pernyataan sikap. Nah, makanya saya tadi tekankan, apakah kapasitas Bapak di sini sebagai pengambil keputusan, ataukah hanya ingin menyampaikan permohonan maaf. Kalau hanya sekedar itu, maka aksi kami akan panjang, Pak, dan insya Allah kami akan tetap jalan selama 1 hari. Ketika Bapak tidak mampu mengambil keputusan, makanya saya sampaikan tadi, kapasitas Bapak datang ke sini menemui kami. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih atas sarannya ya. Tetapi tadi sudah disampaikan masalah miskomunikasi ya, masalah jalan. Ayo, kalau memang ada yang bisa bantu, ayo kapan kita buat seperti itu ya gambarannya ya. Kalau memang ada, karena kemarin itu penawaran sama kami 150. Ada nggak daerah sini lahan sampai 150 per meter di dalam? Berarti 1,5 M. Seperti itu gambarannya, Pak. Jadi tadi kan Bapak membilangkan apakah kami tidak pemerintah? Ya, kami tunduk terhadap undang-undang, Pak. Minimal kami menjalankan sesuai dengan undang-undang. Minimal kami itu pedoman kami. Tetapi tadi kami sampaikan nilai NJOP di sini cuma 15.000, Pak. Kalau salah saya koreksi. Kalau kami kasih 2 kali lipat gimana, Pak? Ada yang nggak bisa menerangkan? Seperti itu gambarannya, Pak. Jadi saya di sini bukan saling menyalahkan. Ayo, mari kita cari solusi. Seperti itu gambarannya, Pak. Karena manusia itu diciptakan kan bukan bisa langsung sempurna, Pak. Dan pemerintah. Tetapi sampai hari ini Bapak bisa tidak memperlihatkan izin pengolahan limbahnya sesuai dengan aturan Presiden terkait pengolahan limbah. Sampai hari ini Toscano lama dan Toscano ini tidak pernah memperlihatkan itu, Pak. Karena sifatnya ini take over, segala konsekuensi yang ditanggung kemarin pihak Toscano lama itu akan dilimpahkan ke Toscano yang baru. Nah, kalau kita berbicara tentang aturan, Pak, maka jangan percaya PT Toscano hari ini dan yang lama itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jangan terlalu jauh, Pak. Kita berbicara tentang ya. Kita berbicara tentang undang-undang tata ruang. Apakah layak perusahaan di tengah-tengah perkampungan? Kalau kita sesuai dengan aturan, Pak. Jangan pernah kami digiring di persoalan aturan. Karena kami paham juga persoalan aturan, Pak. Laporan pelaksanaan RKL, RPE, RPL atau UKL dan UPL itu terrealisasi tidak? Ini amanat aturan yang menjelaskan persoalan itu. Jangan, Pak, kayak kita selalu menggiring kepada persoalan peraturan. Oke, standar NJOP. Kita kembali lagi pada proses pembahasan jalan. Dan saya tidak ingin terlalu panjang lebar ke situ. Dan saya hanya... Kalau untuk poin nomor 2, tadi saya masih bingung. Ya, di atas tanah. Ya, saya masih bingung. Tetapi kita untuk pengambilan air dari sungai kita ada izin, Pak. Dan bayar pajak. Dan untuk nomor 3, mendesak perusahaan mensosialisasi standarisasi buah. Ya. Dan kita di sini, Pak, tidak sembrono dalam bekerja. Tetapi kita posisi di sini harus selalu mengutamakan aturan, Pak. Kita buat perjanjian antara pembeli dan penjual. Ya, berarti antara penjual ke kami, berarti dia yang mensosialisasikan kepada masyarakat. Begitu posisinya, Pak. Tetapi sampai saat ini penjual sama kami belum ada yang komplain, Pak. Yang melakukan kontrak sama kami sampai saat ini belum ada yang komplain. Berarti ada apa? Ya, posisi sekarang sampai saat ini. Ya, saya ucapkan sekali lagi, sampai saat ini belum ada yang komplain pembawa buah sama kami.
Ya mungkin kalau kami terlalu ketat atau potongan kami terlalu ada, apa yang terjadi? Buah itu tidak ada sama kami Pak, tidak ada yang masuk. Sekarang di depan mata kita banyak buah Pak masuk. Berarti ada apa? Yang penjual buah sama kami itu berarti untung. Karena sekarang ini posisi pabrik banyak Pak, banyak pilihan terhadap masyarakat. Itulah untungnya terhadap masyarakat. Ya banyak pilihannya, jadi nggak ada yang bisa monopoli. Siapa yang paling tinggi, itulah yang dapat. Untuk penerimaan transparansi tenaga kerja sampai saat ini belum ada kita penambahan Pak. Ya, tetapi yang kemarin dalam bekerja ini sekarang semua putra daerah. Yang tadi nomor 5 ini mendesak percepatan pembuatan jalan. Pembuatan jalan tadi kan sudah saya sampaikan, ayo bergandengan tangan membantu ya supaya jalan baru dapat. Sedang untuk buat legalisasi kolam limbah. Dan biasanya dia kolam limbah itu, tahu saya sudah 10 tahun lebih Pak di dalam sawit. Ya, berkompeten. Mungkin Bapak lebih pintar lagi dibandingkan saya. Ya, kalau memang Bapak mau koreksi, ayo. Tetapi posisi saat ini kolam limbah kolam 1 kita, dia posisinya untuk air minum boiler Pak, lebih bersih yang kita minum. Ya, jauh. Kalau enggak, apa yang terjadi? Meledak boilernya Pak. Seperti itu gambarannya. Kalau masalah kebersihan. Jadi waduk itu yang di samping kolam 1 itulah air minum untuk boiler. Itu kasar-kasarnya Pak, untuk air minum boiler. Jadi itulah untuk operasional boiler kita. Seperti itu. Intinya lebih bersihlah untuk boiler itu dibandingkan sehari-hari yang kita minum. Kalau enggak apa yang terjadi? Meledak pipanya Pak. Seperti itu gambarannya. Pak oleh manusia ya? Karena lebih bersih minumannya manusia daripada itu. Boiler ini Pak mesin Pak, tetapi manusia kan ini benda tidak minum itu Pak. Jangan menjadikan perbandingan bahwa air bersih dengan limbah itu untuk dikonsumsi. Saya mengkonsumsi ini adalah mesin, bukan maksudnya tadi kontaminasinya Pak. Bapak kan menyarankan di sini semenisasi. Ya, di sampingnya ada air untuk boiler. sedikit Pak ya. Kalau persoalan resapan ini apa-apa bukan persoalan resapan ke samping Pak, tapi ini resapan ke bawah. Karena ini kalau berbicara soal resapan itu mayoritasnya ke bawah. Intisarinya Pak, posisi waduk kita di bawah kolam. Maksudnya Lebih ini di bawah dia. posisinya, tapi dia berada di samping. Tapi kita bisa menjamin tidak 30 sampai 50 tahun ini limbah tidak meresap. Apa yang bisa menjamin sehingga limbah tidak meresap? Adakah bukti yang bisa menjelaskan soal itu? Yang pasti Pak, kita sesuai dengan aturan Pak. Biasanya ya seperti yang di dalam kebun ada aplikasi, ini aplikasi Pak. Bapak berbicara sebagai karyawan person atau pribadi Pak? Oke, ada tantangan dari saudara kita. Kalau kita ada di bawah akan ditutup di atas. Oke, kita terima tantangan. Karena dia ada juga, karena ini persoalan dibilang tutup. Usaha pribadi tutup di atas, hitam di atas putih. tutup di bawah, tutup juga di atas. Itu kayak ada sebuah tantangan. Dari posisinya kalau kayak begini jangan salahkan kami juga. Tutup. Kita ini Pak, terus terang jujur, kita ini bagaimana perusahaan baik, masyarakat juga baik. Makanya ini tuntutannya ini, makanya kita Pak awalnya tidak mau membahas persoalan undang-undang. Karena persoalannya bagaimana ini masyarakat bisa hidup, masyarakat bisa ada manfaatnya, pihak perusahaan Toscano berada di sini untuk masyarakat. Perusahaan untung, masyarakat tahu untung. tidak itu jangkos bisa saudara buat pupuk untuk ini. Saya tahu Pak. Kalau itu saudara mau, kita bisa. Bukan kita persoalan itu Pak. Sekarang begini, ini masyarakat Baliri sekarang menderita Pak. Menderitanya di mana nih? Persoalan dia sudah tidak bisa menggunakan Sungai Baliri. Awalnya itu sumbernya cuma di sana. Mulai kapan? Sejak adanya Toscano. Adanya Toscano. Jadi kalau kita mau bukti Pak, saya bawa kita ke sana. Itu air sudah hitam. Makanya kan tadi kan tuntutan saudara kan sudah dipenuhi. Penuhinya Pak di mana?
ini kalau dalam bentuk realisasi itu belum, karena penyampaian Pak Limbong tadi itu sementara loading ya. On progress, saudara kan juga harus paham dengan on progress. Kecuali On tidak ada progress itu persentasinya sudah berapa persen Pak? Maksudnya Kalau sudah ada persentase dari yang pihak di perusahaan sudah berapa lama realisasinya? Mengenai tuntutan kemarin, ini sudah sekian persen, tuntutan ini sekian persen sudah dikelola. Tapi sampai saat ini pihak Toskana juga bungkam, seolah-olah selisih 200 meter. Coba, itu juga kan butuh waktu juga. saya tahu Pak, butuh waktu. Jadi apalagi yang kita Persoalannya ini masyarakat minta kapan? berarti ini kita istilahnya. ego sendiri yang kita harapkan. Bukan ego. Ataukah masyarakat tunggu sampai mati? Pihak perusahaan ini, begini Pak ya, ini kita apakah pihak perusahaan tidak ada humasnya? Humas lah bertugas di sini untuk menyampaikan, bukan Bapak. Terus yang humas menyatakan bahwa ini range waktu sementara berjalan, kemudian ditunggu sisa ini. Bukan Bapak yang dituntut untuk ke sana, melainkan perusahaan Bapak yang dimana dalam bentuk perusahaan itu, dalam struktur organisasi ada humas dan humas bertugas untuk itu. Itu dalam pemikiran kami. Jadi sebelum saudara mengatakan begitu, itu juga sudah dalam pemikiran kami. Terus Tetapi saudara, kami juga tidak bisa. Kami juga ada aturan-aturannya juga. Kami di sini orang teknis. Jadi yang teknis yang terjadi di lapangan kami sampaikan ke atas. Jadi semua juga butuh. Bayangkan kita juga semua yang saudara sampaikan sebelum-sebelumnya kita sampaikan, makanya ada on progressnya. Kecuali tidak ada progresnya kami salah. Ini ada progresnya. Jadi kalau saudara minta hari ini ada saudara aksi, minta 14 hari lagi harus direalisasikan. Emangnya kita ini seperti apa? Kan tidak seperti itu. begini Pak, dalam ini Enggak, Bapak saya mungkin rasa begini, salah. kita mencari ya tidak ada solusinya, panas-panas kita di sini. Mari hadapi dengan kepala dingin. Ini bapak-bapak di sini akan berkoordinasi juga sama pimpinan di atasnya. Mereka di sini ini diutus di sini hanya memang punya keterbatasan. Ya, apa yang bisa dilakukan itu yang bisa dijawab. Walaupun bertahap, mari kita mediasi dengan baik. Ya, jangan kita menggunakan emosi. Yang penting jangan terlalu lama juga, sampai 5 tahun lah, rugi kita. Bapak berbicara sebagai karyawan perusahaan atau pribadi Pak? Oke, ada tantangan dari saudara kita. Kalau kita ada di bawah akan ditutup di atas. Oke, kita terima tantangan. Karena dia ada juga karena ini persoalan dibilang tutup. Usaha pribadi kita Tutup di atas, tutup di bawah, tutup juga di atas. Itu kayak ada sebuah tantangan. Dari posisinya kalau kayak begini jangan salahkan kami juga. Tutup. Kita ini Pak, terus terang jujur, kita ini bagaimana perusahaan baik, masyarakat juga baik. Makanya ini tuntutannya ini, makanya kita Pak awalnya tidak mau membahas persoalan undang-undang. Karena persoalannya bagaimana ini masyarakat bisa hidup, masyarakat bisa ada manfaatnya, pihak perusahaan Toskana berada di sini untuk masyarakat. Perusahaan untung, saudara masyarakat tahu juga tidak? untung. Itu jangkos bisa saudara buat pupuk untuk ini. Saya tahu Pak. Kalau itu saudara mau, kita bisa. Bukan Kita persoalan itu Pak. Sekarang begini, ini masyarakat Baliri sekarang menderita Pak. menderitanya di mana nih? Persoalan dia sudah tidak bisa menggunakan Sungai Baliri. Awalnya itu sumbernya kapan? cuma di sana. Mulai kapan? Sejak adanya Toskana. Adanya Toskana. Jadi kalau kita mau bukti Pak, saya bawa kita ke sana. Itu air sudah hitam. Makanya kan tadi kan tuntutan saudara kan sudah dipenuhi. Penuhinya Pak di mana? Ini kalau dalam Apa yang bentuk realisasi itu belum, karena penyampaian Pak Limbong tadi itu sementara loading ya. on progress, saudara kan juga harus paham dengan on progress. Kecuali On tidak ada progress itu bersama-sama. persentasinya sudah berapa persen Pak? Maksudnya Kalau sudah ada transparansi persentase dari yang pihak di- perusahaan sudah berapa lama realisasinya? Mengenai tuntutan kemarin, ini sudah sekian persen, tuntutan ini sekian persen sudah dikelola. Tapi sampai saat ini pihak Toskana juga bungkam, seolah-olah Selisih 200 meter. Coba, itu juga kan butuh waktu juga. saya tahu Pak, butuh waktu. Jadi Cuma apalagi yang kita persoalannya ini masyarakat minta berarti kapan ini kita istilahnya. ego sendiri yang kita harapkan. Bukan ego. Ataukah masyarakat tunggu sampai mati? Pihak perusahaan ini, begini Pak ya, ini kita apakah pihak perusahaan tidak ada humasnya? Humas lah bertugas di sini untuk menyampaikan, bukan Bapak. Terus yang humas menyatakan bahwa ini
range waktu sementara berjalan, kemudian ditunggu sisa ini. Bukan Bapak yang dituntut untuk ke sana, melainkan perusahaan Bapak yang dimana dalam bentuk perusahaan itu, dalam struktur organisasi ada humas dan humas bertugas untuk itu. Itu dalam pemikiran kami. Jadi sebelum saudara mengatakan begitu, itu juga sudah dalam pemikiran kami. Terus, Tetapi saudara, kami juga tidak bisa. Kami juga ada aturan-aturannya juga. Kami di sini orang teknis. Jadi yang teknis yang terjadi di lapangan kami sampaikan ke atas. Jadi semua juga butuh. Bayangkan kita juga semua yang saudara sampaikan sebelum-sebelumnya kita sampaikan, makanya ada on progress-nya. Kecuali tidak ada progresnya, kami salah. Ini ada progresnya. Jadi kalau saudara minta hari ini ada saudara aksi, minta 14 hari lagi harus direalisasikan. Emangnya kita ini seperti apa? Kan tidak seperti itu. begini Pak, dalam ini Enggak, Bapak saya mungkin rasa begini, salah. kita Mencari, ya tidak ada solusinya. Panas-panas kita di sini. Mari hadapi dengan kepala dingin. Ini bapak-bapak di sini akan berkoordinasi juga sama pimpinan di atasnya. Mereka di sini ini diutus di sini hanya memang punya keterbatasan. Ya, apa yang bisa dilakukan itu yang bisa dijawab. Mari, walaupun bertahap, mari kita mediasi dengan baik. Ya, jangan kita menggunakan emosi. Yang penting jangan terlalu lama juga, sampai 5 tahun Pak, rugi kita.